Karena apa yang Anda sampaikan apa? Saya berkaitan kepada yang kita upayakan jangan sampai dibalut ada intoleran, ada radikal. Berarti Anda menganggap saya radikal? Intoleran? Enggak. Anda tidak tunjuk saya. Ya, Anda nggak sama juga. Anda lebih dulu tunjuk saya. Saya mau saya melanjutkan yang mulia. silakan. Kiai besar kita ini lebih paham. Allah. Kiai dengan aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saya sebagai ulama kriminal minta maaf kepada antum. Antum mengatakan saya ulama kriminal. Betul. Jadi kriminal. Saya sebagai ulama kriminal dalam masa-masa nuansa Idul Fitri ini masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum wa ja'alana min al-'aidin wal faizin. Sekiranya antum ya memberi maaf kepada ulama kriminal ini. Saya yang harus Enggak. Udah, saya cuma bilang begini. Saya menyisihkan apa yang dikatakan saksi betul, mengatakan ulama kriminal. Betul. ini. Jadi begini. Udah enggak, saya Ada videonya. ada diam. Saya sebelum bertanya ini meluruskan dulu ya Pak Ikhwan tadi. Karena Pak Ikhwan menyampaikan mungkin agak ini, kalau saya orangnya kan tenang. Saya itu orangnya insaf. Kayak itu insaf kayak insaf. Ansop. Saya ini orangnya insaf. Kalau insaf Coba disampaikan dulu. Kenapa harus? Enggak. Saya bilang kan. Tadi kan saya bilang Pak Ikhwan menyampaikannya secara ini, makanya biar saya menyampaikan. Karena saya orangnya insaf. Saya tanya, tahu nggak insaf itu apa? Ya, saya akan jawab pertanyaan itu apapun bentuk yang terkait dengan ini. Iya, saya tanya insaf itu. Ya itu kan apa kaitannya? Loh, saya kan bilang saya orangnya insaf. Nah ya, makanya saya Tinggal begini aja. Anda tahu atau tidak, itu aja. Nah ya, terlepas saya pun tahu. Jangan. Kenapa kok emosi belajar? Jangan diam. Saya hanya tanya, Anda tahu insaf atau tidak? Saya tidak akan berjawab sesuatu Jangan sampai ini hanya pertanyaan satu yang tidak ada ininya. Ya, itu kan dari sisi agama ya. Bukan, dari insaf itu begini. Ya boleh terangkan aja. Iya, Nah, kan nggak mau menjawab, nggak tahu menjawab. kalau nanti terangkan aja. Iya, nggak mau menjawab atau nggak tahu. Ya, silakan. Tidak usah dipertanyakan. Jadi insaf itu begini. Ya, Insaf itu dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah, tiba-tiba ada satu orang perempuan. Ini khutbahnya depan banyak orang. Tiba-tiba ini perempuan berkata, "Ya Umar, anta khattab." Umar, kamu salah. Kata ini perempuan. Depan banyak orang, Sayyidina Umar dibilang begitu. Nah, bagaimana sifat insafnya Sayyidina Umar? Beliau bilang, belum, tidak bilang. Nah, sifat insafnya Sayyidina Umar apa kata beliau? Akhtatu wa asobat al-mar'ah. Ya benar, aku salah dan perempuan itu benar. Itu maksudnya insaf. Ya. Sudah ada pertanyaan lain dari. Nah, makanya saya bilang, saya ini insaf. Oke, makanya saya ambil alih pertanyaan dari Pak Ikhwan. Karena mungkin tadi Pak Ikhwan bertanya sambil menggebu-gebu sama antum. Ya, terima kasih. Iya kan? Karena ya ini akrimul ulama faidahum minallahil ulama. Muliakanlah para ulama karena mereka orang yang mulia di sisi Allah. Anak menganggap antum ulama. Walaupun antum menganggap anak ulama kriminal, tapi anak menganggap antum ulama. Setidaknya saya bukan ulama penjilat. Allah. Jadi begini, Kiai siapa? Ijib. Kiai Mujib. Di sini kan Anda berkata, tolong majelis hakim yang mulia lihat berita acara tambahan. Ya. Berita acara tambahan yang ada foto. Di sini penyidik bertanya, ya kan?
bahwa pemeriksa mendapatkan informasi adanya video yang mana dalam video tersebut adalah saudara. Pertanyaannya, kata penyidik nih, kata penyidik, apakah benar dalam video tersebut adalah saudara? Kemudian kegiatan apa yang sedang saudara lakukan dalam video tersebut? Kapan dan di mana kegiatan di dalam video tersebut berlangsung? Pertanyaan nomor 2 dari penyidik. Pertanyaan nomor 3, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam poin B? Anda menjawab A, iya benar. Di dalam video tersebut adalah saya sedang melakukan orasi dalam unjuk rasa. B, bahwa kegiatan unjuk rasa dalam video tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 di depan kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. C, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah audiensi menyampaikan tuntutan massa unjuk rasa dan saya pribadi melakukan orasi. Ya kan, ini jawaban antum kan? Betul, saya betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara jelaskan, kata polisi ini, kata penyidik, saudara jelaskan apa isi orasi yang telah saudara sampaikan dalam unjuk rasa tersebut. Kemudian antum jawab kan, bukan pernyataan. Antum jawab. Apa jawabannya? Bahwa orasi yang saya sampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami di sini berarti antum Al-Magari kan? Betul. Kami mengecam keras dan menolak gerakan NTB. Anda pun setuju. Ya. Gerakan radikalisme, Anda setuju. Dan gerakan intoleransi serta mendukung penegakan hukum terhadap Bahar Smith karena pernyataannya yang tidak benar dalam ceramah video YouTube yang beredar itu sangat provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan antara umat. Ini jawaban antum ketika ditanya apa orasinya. Jawaban antum ini. Nah, sedangkan ketika orasi saya bacakan apa orasi antum. Orasinya, kalau antum lupa saya bacakan. Karena saya catat, ini bukan pengacara, saya catat. Orasi depan Garut, nggak usah video. Videonya ada yang punya. Assalamualaikum. Anda bilang ini dalam orasi. Keras suara Anda, nggak seperti sekarang menurut. Iya, kalau video orasi keras ya. Demo sekarang. Iya. Kalau saya kan orangnya kan mau demo, mau ceramah, mau apa yang begini kayak gitu. Ibu orang enggak. Assalamualaikum, sampurasun. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Ibu Ketua Dewan DPRD Kabupaten Garut beserta anggota, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak Danrem, Bapak Dandim beserta jajarannya, Ibu Kejari beserta jajarannya, semua pimpinan Kabupaten Garut termasuk Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya, Ibu Bapak masyarakat, pecinta perdamaian, persatuan dan kesatuan. Salam dari kami, NKRI harga mati. Hari ini kita semua bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaan intinya, jangan bagi semua intinya saja. Itu masih sebentar. Oh gitu ya. Sehat walafiat. Saya tetap kepada sahabat-sahabat untuk mengajak hari ini kita jangan terlena. Beberapa lama ini kita kedatangan penyakit virus corona yang menyebabkan COVID-19. Betul. Hari ini adalah belum selesai, maka saya mengajak kepada sahabat-sahabat jangan lupa prokes, masker pakai, siap-siap. Singkat itu. Nah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya akan mengajak kepada ibu-ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang hadir hari ini. Ada beberapa ormas, beberapa UKP, beberapa PDS gabungan dari seluruh Kabupaten Garut yang cinta perdamaian, cinta persatuan, dan cinta negara ini. Sebelumnya, kita mengingat leluhur kita, para pahlawan kita, karun ulang sadayana, anu berjuang mendirikan negara, mempertahankan kemerdekaan, di mana beliau berjuang bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, bukan hanya harta, nyawa yang dikorbankan oleh beliau. Betul. Kita doakan di dalam kuburnya arwah para pejuang, para pahlawan berada dalam ridho Allah dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekarang diamanatkan kepada masyarakat yang secara konstitusional, secara konstitusi, secara undang-undang adalah sah, diamanatkan kepada Bapak Bupati, kepada Wakil Bupati, beserta para kepala dinas dan petugas-petugas yang lainnya. Itu adalah pemimpin kita yang sah. Betul. Kita doakan semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kami, tidak menjadi pengkhianat, tidak menentang amanat, tidak mencederai rakyat, tidak mengkhianati rakyat, tidak membohongi rakyat, tapi berjuang untuk rakyat. Mirip-mirip saya juga ada ya.
Al-Magadir hadir. Kami selaku pendiri Al-Magadir beserta elemen yang dalamnya ada KP, ada LSM, ada Ormas, atas dasar cinta terhadap NKRI. Tidak ada sekelompok manapun, tidak ada kekuatan manapun yang mempengaruhi kami untuk mendirikan, untuk membuat wadah yang namanya Al-Magadir. Sampai hari ini kita turun bersama mendatangi kantor atau gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Apa kebutuhannya? Kami hanya ingin menjadi manusia yang berakhlak. Karena tidak ada penilaian yang terbaik, tidak pendamping yang terbaik, tidak ada kekuatan yang terbaik, tidak ada kekuasaan yang terbaik, kecuali adalah akhlak yang baik. Betul. Sebagaimana disampaikan guru kami, revolusi apa? Manusia berakhlak pasti menghormati leluhurnya. Betul. Manusia berakhlak pasti akan siap berjuang sampai mengorbankan nyawa untuk melanjutkan perjuangan leluhurnya. Betul. Kita ingin Indonesia aman. Betul. Ulama kita, pahlawan kita, leluhur kita. Bagaimana ada Indonesia di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keragaman, suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, agar Indonesia adalah aman. Maka ulama bersepakat menyimpulkan untuk keamanan, maka Indonesia harus dibentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Agar ada pengikat, maka harus dibuat undang-undang, membuat aturan yang dijadikan ideologi bangsa. Maka ulama, para leluhur, para pejuang, para pahlawan sedemikian rupa berpikir, mengerahkan kemampuan yang namanya beristihad, maka muncullah ideologi negara yang namanya Pancasila. Saya tanya, kita rasakan tidak nikmatnya Indonesia dengan NKRI? Nikmat apa tidak? Kita merasakan nyaman dengan Pancasila apa tidak? Kenapa? Kalau begitu Al-Magadir hadir. Karena hari ini Garut pada khususnya diusik oleh sekelompok yang berkedok agama tapi merusak agama. Yang berkedok agama melacurkan beban bangsa itu adalah yang disebut radikalisme. Apa? Radikalisme. Apa? Dan gerakan yang namanya intoleransi. Apa? Sahabat kalau masih bingung, siapa contoh radikalisme? Mereka yang tidak menerima Pancasila. Mereka yang tidak menerima Undang-Undang 1945. Mereka yang tidak mau menerima NKRI. Itu adalah yang kita dengar sekarang. Mereka NII. Yang namanya NII. Apa itu? Semua bilang NII. Apa itu? Semua bilang NII. Kalau masih bingung sahabat, NII itu kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah, sahabat sebut namanya Islam Baiat. Siapa itu? Orang bilang Islam Baiat, NII. Siapa itu? Siapa itu? Kenapa kita melawan NII? Kenapa tidak setuju sampai dan saat ini? Karena hei anggota dewan, hei kepolisian, hei anggota TNI, hei seluruh rakyat, NII adalah sama dengan teroris. Apa? Teroris. Apa? Teroris. Islam Baiat adalah NII. Islam Baiat adalah NII. NII adalah teroris. Sekarang saya tanya kepada sahabat-sahabat, kalau kita teroris, lawan atau kawan? Mereka jawab lawan. Lawan apa kawan? Mereka jawab lawan. Hari ini teroris rek ngajak di Garut. Orang mundur apa maju? Jawab maju. Mundur apa maju? Jawab maju. Siap modal di NKRI? Siap. Sallallahu alaihi Nabi. Saya ingin mendapatkan keberkahan, berkenan membaca sholawat. Tidak ada kata bahar Yusuf. Tidak sesuai dengan BAP Anda. Habib tidak selesai ikut. Ikutlah, putar aja videonya begitu. Nah, coba kita cari video yang lain. Bisa. Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan, maksudnya ada pertanyaan dari orang yang bisa. Pertanyaannya apakah sesuai yang disampaikan sama Kiai ini di sini tadi? Kan masih sebenarnya sesuai nggak dengan yang udah ditranskrip videonya? Iya. Orasi itu jawabannya. Kesana. Ke sini. Orasi itu tidak hanya sekali. Awal saya itu masuk ke dalam, ada kesepakatan di dalam, keluar dengan wakil bupati dan dewan, lalu orasi yang kedua saya sampaikan kaitan dengan intoleran. Saya akan paham ketika Habib berkata bahwa Anda di sini menyebut bahar bisnis di dalam orasi Anda, bukan di orasi yang pertama. Di orasi kedua juga tidak ada. Cari sumber lain. Tidak ada yang itu. Oke. Begini. Ada berapa kali orasi? 2. Awal. Ini yang pertama tuh. Iya pertama. Oh ya. Udah dicek yang kedua, nggak ada masalah katakan juga yang kedua. Panjang. Coba kita nanti makan saya. Nggak usah debat. Dia kan berdebat ya mulia. Saya kan bertanya. Sebab BAP dia dengan yang fakta terjadi di lapangan itu tidak sama dengan BAP. Yang dimuat dalam BAP ini termasuk orasi pertama atau kedua? Yang kedua pasti. Yang kedua saya akan menyampaikan juga. Ada
saudara lampiran orasi yang dimuat yang didapatkan oleh Habib? Saya tidak melakukan begitu Dewan Hati. Oh tidak ya. Apa betul yang dibacakan oleh Habib itu? Betul, saya orasi pertama itu Ya. kita ngomong apa adanya lah, ngapain kita ribut tutup begini. Terus yang anda mengakui menyebut nama saya di orasi kedua. Ya. Di orasi kedua. Betul. Anda menyebut bagaimana? Kaitan dengan saat itu kan kita berpendapat bahwa intoleran itu salah satunya adalah yang mengada-ada, yang menimbulkan provokatif, sifatnya provokatif, yang provokasi kepada masyarakat, yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ada jadi ribut, intoleran itu yang kedua. Nah, artinya bahwa saya maaf ketika berbicara kriminal, orang berbicara bahwa kriminalisasi ulama bukan. Habib Bahar dulu ditangkap, masalahnya ada masalah kasus penganiayaan. Enggak, ini perkataan Anda yang seperti orasi. Enggak, kalau enggak, saya tanya orasi, bukan perkataan Anda sekarang. Nah, iya, orasi saya nyampai juga Habib. Nah, apa yang Anda sampaikan apa? Saya satu bagian daripada yang kita upayakan, jangan sampai di Garut ada intoleran, ada radikal. Berarti Anda menganggap saya radikal? Intoleran. Enggak, Anda jangan tunjuk saya. Ya, karena nggak sama juga. Anda lebih dulu tunjuk saya. Iya, bukan dari saya. Bukan jagoan. Siapa jagoan? Nah itu mungkin Sudah siapkan dulu. Oke. Ya. Kemudian. Ya. 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 Mohon maaf ya. Saya seperti dulu. Mohon maaf ya. Karena saya mau masuk makan obat terapi. Mohon maaf ya. Oh ya, baik, saya dulu. Mohon maaf ya. Ini si kiainya menunjuk duluan. Coba kalau antum nggak nunjuk duluan. Iya, ya. Enggak, soalnya orang tua saya nggak pernah nunjuk saya. Ulang masuk. Ulang masuk. Diam. Ulang masuk. Suruh dia. Udah. Mas gandeng itu, Ceng. Udah ya. Udah diam. Semuanya diam. Kalau nggak saya suruh keluar semua nih. Udah diam. Baik ya, sebelum kami lanjutkan, mohon maaf saya akan ngomong keras karena untuk
mendiamkan suasana ya, tapi maksud saya punya maaf atau Enggak, yang boleh saya juga mengadopkan suasana. ya sudah sekarang udah di ya Udah, kita tadi yang udah. kita lanjutkan silakan lagi Siap. kita dengan suara datar aja semua ya sekarang Baik, Kiai. Nah, Anda kan tadi ketika orasi yang sudah, Kiai tolong lihat kemarin. Ketika Anda orasi, Anda kan tidak menyebut nama saya. orasi yang kedua Orasi yang kedua. Orasi yang kedua Anda menyebut nama saya. ya Nah, yang tidak ada di situ nah, itu kan Anda nunjuk lagi, kan saya sudah bilang. gitu kan gitu Oh ya, ya. Kita juga, saya juga kalau saya sekolah itu nunjuknya begini. Sopannya begini memang. itu udah menunjuk juga ya silakan Berarti di orasi yang kedua, Anda mengatakan saya intoleran. Maksudnya Anda yang radikal tuh Habib Pahar gitu radikal. Maksud Anda begitu? Ya, kalau radikal itu bukan maksudnya itu. Intoleran itu pemahaman salah satunya adalah kalau memprovokasi, terus orang itu adalah bingung, terpengaruh, lalu menimbulkan kegaduhan, tengkar, ribut, itu kan jadi intoleran. Anda bisa nggak membedakan antara provokasi dengan intoleran? Ya bisa. Apa bedanya Provokasi provokasi itu adalah mempengaruhi orang, Hah? mempengaruhi orang, provokator namanya, mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang disampaikannya. Nah, itu provokasi. Nah, Itu provokasi. Betul. Nah, kalau intoleran apa? Intoleran itu juga tidak toleransi. Seperti Habib mengatakan bahwa polisi ini pemerintah kita zalim, menangkap orang yang menyanyikan maulid Nabi, itu sudah menimbulkan keributan pasti. Oh, Resiko itu intoleran. pemerintah. Kemudian itu hanya intoleran. Intoleran itu salah satu pemahaman yang Mohon maaf yang mulia majelis hakim. di mana? Bisa yang mulia jelaskan kepada saudara saksi Kiai ini apa itu intoleran? Tadi sudah dijelaskan. Bukan. Saya minta tolong yang mulia jelaskan intoleran itu apa? Coba saudara tahu. Bukan, maksudnya yang mulia. Minta pendapat yang mulia. Intoleran itu apa? Saya mengerti ya. Pemahaman saya intoleransi itu adalah sikap yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Diam dia. Intoleran, tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu intoleran dalam pengertian saya ya. Jadi tidak berbeda dari bisa saja Pak. Ini kan saya juga mengatakan kenapa intoleran karena tidak menerima pendapat ini dalam hal yang intoleran. Apabila ada orang pendapat yang berbeda, ya kita tidak mau menerima. Ada seseorang yang agamanya beda, ya agamanya beda nih, keyakinannya beda, disalahkan tuh. Gila, keyakinan itu kan terserah orangnya ya. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, tapi dia mengatakan benar seolah-olah keyakinan dia adalah paling benar. Yang lain itu salah. Egois. Sudah mau menerima perbedaan pendapat pada dasarnya seperti itu. Kalau pada dasarnya begitu, Bib. Betul. Enggak ngerasa. Nah, jadi Anda langsung mencap saya intoleran, langsung mencap saya radikal, langsung mencap saya mengujarkan kebencian hanya dengan karena saya mengatakan masalah maulid. Nanti saya jelaskan itu kepada Anda. Nah ya, Bib, saya juga kan bukan masalah itunya. Ketika Habib mengatakan orang yang menyalahkan maulid Nabi ditangkap, itu zalim. Berarti kan kesimpulannya pemerintah yang menangkap maulid itu zalim. Itu kan memaksakan kehendak. Itu nanti saya bahas. Ketika itu nggak ditutup. Ya, itu nanti saya bahas. Ya, kalau debat kusir ini dilanjutkan sampai subuh nggak tahu. Iya, ya, boleh makanya. Saya bertanya mengenai hal itu. Pendapat dia, pendapat lain. Silakan tuangkan masing-masing. Nah, intinya saya bertanya. Ini toleransi juga nih akhirnya. Iya. Ya. Jadi saya bertanya. Jangan toleransi ke orang lain sementara diri kita. Jadi berarti kan pendapat Anda saya ini radikal, intoleran, apa aja? Intoleran ya. Intoleran aja. Atau radikal juga masuk? Saya tidak masukkan radikal. Berarti saya ini intoleran. Intoleran. Oke, baik, siap. Ya, itu berarti beliau mengartikan menurut antum saya ini intoleran. Setelah pernyataan itu, Dengan adanya pernyataan saya itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda tahu tidak
bahwasanya dulu, maksudnya ini pertanyaannya pernah dengar apa tidak? Dulu ada jaksa namanya Ibu Anita. Pak Suharjan kenal kan? Pak Suharjan? Ya. Izin, kenal kan? Kenal. Ketika itu ada perempuan Kristen melaporkan saya, perempuan Kristen mencaci maki saya di media sosial. Ketika dia mencaci maki saya, murid-murid saya ini melaporkan ke polisi. Saya nggak tahu, orang saya di penjara di lapas Gunung Sindur gitu. Akhirnya karena perempuan yang Kristen ini sedang dalam keadaan hamil atau apa, sedangkan jaksanya adalah Ibu Anita, dan sampai di pengadilan, Ibu Anita minta tolong. Dan ketika saya dengar itu marah. Marahnya saya kepada siapa? Bukan kepada si perempuan Kristen itu, tapi marah kepada anak-anak yang melaporkan. Akhirnya apa? Saya bikin surat. Misalnya suratnya, saya bikin surat. Apa sih suratnya? Saya Bahar bin Ali bin Smith pada hari ini, tanggal berapa lupa saya, di Gunung Sindur, menyatakan bahwasanya saya tidak rela, saya tidak ridho wanita Kristen atau wanita yang bernama ini ada sesuai KTP-nya beragama Kristen itu disidangkan, dan saya memohon agar sidangnya diberhentikan karena saya kalau dihina secara pribadi, saya dihina, saya rela, saya ridho pribadi, jangankan dihina, jangankan dicaci, jangankan dimaki, dibunuh pun saya rela, saya ridho. Dan saya minta kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Cibinong untuk membebaskan terdakwa tanpa syarat apapun, dan akhirnya si terdakwa bebas. Nah, menurut Anda itu saya intoleran bukan? Toleran bagus itu, sangat itu bagus, toleran luar biasa. Satu. Dua, saya tanya lagi ya, ketika di lapas Gunung Sindur itu kan lapas maksimum security. Jadi nggak sembarangan, jam 5 itu udah masuk sel ya, one man one cell. Nah, ketika itu kalau malam takbiran, ya malam takbiran, kita ini Muslim merayakan malam takbiran. Tapi saudara-saudara Nasrani ketika malam misa tidak bisa. Akhirnya saudara-saudara Nasrani ini pengurus gereja datang ke saya. Habib di sini sebagai dituakan dari sekian ribu nabi, Habib yang kami tuakan. Habib tidak pernah membeda-bedakan apapun bangsanya, sukunya, agamanya. Kami minta tolong Habib, bisa nggak Habib bilang kepada pejabat-pejabat lapas agar kami bisa ibadah misa. Sebab semenjak lapas ini berdiri sampai sekarang tidak pernah kami bisa ibadah misa. Saya datang berjumpa dengan pejabat-pejabat lapasnya dan saya bilang apa? Saya tanya kepada bapak-bapak, jika malam takbiran kita yang Muslim keluar bisa nggak malam takbiran? Bisa. Terus kenapa saudara-saudara Nasrani nggak bisa malam misa? Itu tidak adil. Saya nggak mau tahu, pokoknya mulai waktu itu sekitar tanggal 20 Desember, pokoknya 24 malam Desember mereka harus bisa malam misa. Jadi tadi waktunya sampai jam 9 aja ya. Nggak penting waktunya sampai jam berapa, yang penting mereka bisa melakukan ibadah misa. Apakah menurut Anda itu saya intoleran? Dalam hal itu adalah toleransi. Cukup. Saya intoleran. Saya bertanya, udah cukup, jawabannya sudah kita tanya. Saya cuma tanya, intoleran apa enggak? Kalau hal itu toleran. Ada pertanyaan lain saudara Habib yang menyangkut masalah ini? Kasus dalam perkara ini silakan. Ada pertanyaan lain dari Iya, ada banyak kemudian. Ya, silakan. Baik, Kiai. Ada tadi berkata Kiai ya, makanya surat kertas tadi yang saya catat. Anda tadi berkata di sini bahwa umur saya 46. 46, 47. Ya. Anda lebih tua dari saya kan? Ya kan? Ya. Saya ingin tanya, apakah ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda? Ya, kalau secara keilmuan tidak ada. Iya, intinya tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda dari dia, atau lebih bodoh dari dia, lebih miskin dari dia, lebih hina dari dia. Tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, kan begitu kan? Betul. Nah, baik. Anda di sini mengaku saya sebagai ulama sangat tersinggung. Betul? Saya tidak sebagai ulama.
Anda ngomong di kafe. Tidak. Nah itu kan mungkin yang apa namanya yang nulis. Bukan, jangan ngomong yang nulis. Ada tanda tangan antum juga di sini. Jadi Ya sudah lah intinya itu lah ya istilahnya karena orang yang nulis menganggap karena di pesantren jadi ulama juga bilang ya salah itu ya. iya, makanya sebagai ulama. Oke. Saya ingin bertanya sedikit aja, Ki. Antum dulu mondok, antum kan tahu anak mondok dulu bawa dakwah. Ya. Antum tadi bisa tahu ya. Tapi bang dulu atas Iya. kakak saya di dulu. Saya nggak kenal, mungkin bisa jadi kakak kelas, bisa jadi adik kelas. Saya sebelum di Darul Lugo itu dari akhirat dulu. Saya mondok di akhirat 12 tahun, baru Darul Lugo saya mondok 6 tahun, baru saya mondok di Tajul Muslimin 4 tahun. Ya. Antum dulu mondok di mana? Saya awal di rumah, lalu setelah itu saya di Garut di Datul Alfia, kemudian saya ke Jawa Timur di Pondok Pesantren Miftahul Jetis, Malang, Hah? Malang, Malang. ya. Terus, Sambil sekolah di sana. terus Ya kembali ke Sadang, baru di Fathul Ulum sebentar di Parek jadi. terus Kemudian ya sebentar kepada para kiai, para ulama sepuh ya ngaji kalong gitu ya. yang ulama-ulama Kiai Farahin di Singosari, kemudian juga ya Kiai Soleh, kemudian ya kalau ada kegiatan-kegiatan bulanan seperti di pelosok ini juga ikut. ngaji pasaran kayaknya. Nah, kemudian enggak kalau ada bulanan kalau masyarakat pakai kita. Iya, pasaran kayak kita memang biasanya Ramadan gitu. Ya, ini enggak saya kalau ada selama bulanan gitu kita ikut ke pelosok. Enggak pernah. Oh, ikut taklim. Ya. Ikut taklim. Ya. Pelosok. Ya, tahu pelosok di Kediri ya. Ya. Pelosok Kediri ya. Terus. Kalau boleh tahu nih pelajaran yang untuk pelajari dulu. Kan kita sama-sama santri nih. Ya betul. Apa aja? Seputar ilmu nahwu sorof, ilmu fiqh, Hah? ya ilmu fiqh, ilmu Nahwu, subuh, sorof, fikih, ya terus usul fiqh, usul fikih, kemudian ya tafsir, ya hadis, tafsir, hadis, ya, kemudian tasawuf, tasawuf, semua ya yang namanya pesantren, ilmu fan mantek, balaghah, bayan, Mantek, balaghah, bayan, bayan, semuanya ya dikaji. kaji. Kita walaupun kita belum hafal tapi mengalami. Ya, tapi yang penting udah pernah belajar gitu ya. Iya. Alim. Kalau ilmu gawafi pernah belajar? Apa? Ilmu gawafi. Ilmu tawafin, Iya, gawafi. ilmu lagu itu kan. Bukan. Gawafi itu ilmu syair. Ilmu siapa? Ilmu syair. Nah, Gawafi. ya, aku mau syair saya. Bukan lagu, syair. Ya, maksudnya saya Pernah belajar? ya. Ta'allam falaisal maru itu kan pakai apa namanya bahar apa? Ya, bahar wajib, bahar wajib. Ya. itu. Saya udah karena ya saya belajar itu pernah. Nah, walaupun Pernah. Kita jawab pernah. Gawafi pernah. Arut pernah. harus ya Arut pernah. Syair syair ya. Nanti pokoknya semua pun yang pan itu lah. semua 12 kali itu antum belajar semua. Ya walaupun waktu di pesantren enggak, kita akan kesini belajar. belajar. Tafsir ayatul ahkam belajar. Ayatul ahkam Ya. ayatul ahkam belajar. Belajar juga. Belajar ayatul ahkam. Belajar belakang semua yang namanya dari tafsir itu kan kaitan-kaitan dengan itu. Enggak, saya tanya antum belajar enggak ayatul ahkam? Ya. Belajar. Ya. Nah, kalau tafsir ayatul ahkamnya belajar. Ya. Pokoknya saya katakan kalau bilang enggak, namanya pernah. Iya, makanya kalau antum pernah, tinggal antum jawab pernah aja. Iya. Pernah. Tafsir ayatul ahkamnya pernah. Pernah. Hadisul ahkam, Hadis ya. hadisul ahkam pernah. Ya. Syarah hadisul ahkamnya Pernah. pernah. Baik. Mustalah hadis, Pernah. tahrij hadis, Pernah. pernah. Maka sekarang yang megang itu kan di Fauzan itu pernah saya. Ilmu tarjih wa ta'dil Ya. pakai kitab apa nih? Apa? Ilmu tarjih wa ta'dilnya pakai kitab apa? Belajarnya kitab apa? Apa ya? Umum aja, umumnya kitab apa yang dipakai?
tadi ya. Ilmu tarjih wa ta'dil. Kita apa yang kepakai? Hakim maaf, ini kok kayaknya tanya saya. Bukan, Anda bukan begini Saya di luar konteks kok malah sampai Bukan. konteks. Anda bertanya. Artinya begini. Antum kan tadi udah jawab semua Bukan saya, ini kan di luar konteks. Bukan, tadi antum jawab semua. Iya, terus kan ada pertanyaannya misalnya apa lah saksi ini silakan. Nah, yang begini tadi kan lagi bertanya, ya, mohon maaf. Ini kan permasalahan yang nyangkut dengan ini. Saya dengan terlena di bawah seperti ini. Bertanya kepada Tidak, saya cuma tanya. pertanyaannya ini. Kitabnya apa? Kalau anda tidak, kalau antum lupa, kita lupa. Tapi apa saya misalnya juga harus bertanya kepada kan tidak. Masalahnya tolong konteks yang berkaitan dengan ini. Ini ada konteksnya di BAP. Ini ada konteksnya di BAP. Antum berkata saya sebagai ulama. Nah, saya kan sebagai santri boleh dong nanya sama Saya kan tidak mengatakan sebagai ulama. Begini, mohon maaf. Enggak, Dia silakan pertanyaan apa konteks persoalannya. Lainnya permasalahan karena itu mungkin jadi pertanyaan tadi sudah sebagian dijawab mungkin masih ada beberapa. saya tanya, saya cuma tanya. Iya saja yang dipertanyakan silakan. Arti buat takdir. Apa? Jadi gini apa? Pakai Pada hakim Habib itu malah mendikte jangan berdoa Bukan mendikte. ya enggak mungkin kalau yang Tanya, jadi saya tidak tahu begitu maunya Bukan. enggak kalau memang anda lupa anda yang langsung aja anda lupa enggak apa juga mendikte saya seperti itu Oke. Bertanya, bukan mendikte, bertanya. Apa Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Kalau lupa, jawab lupa. Kalau tahu, jawab tahu. Anda juga kalau mau bertanya kepada saya, kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Iya, sudah ya ini bukan konteks masalah persoalan agama ini Iya, kita melihat. kecepatan Anda yang di sini tidak ada ulama. Saya tidak pernah bertanya masalah agama kepada Sudah nggak ulama. masalah ilmu saya bilang mungkin sama entah Habib yang Ini ngomongnya jangan di sini. Ngomongnya jangan Ya, Habib jangan di sini. Begini. Enggak, saya cuma tanya itu saja. profesional. Iya. Kalau profesor saya nggak mau tanya kan pertanyaannya kitabnya kitab apa yang keempat? Gak mau. Ya sudah. Tanya. Nggak mau. Ya apa? Saya nggak maksa. Saya nggak maksa. Kalau antum nggak mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya bilang aja nggak mau jawab. Bilang aja begitu. Jadi saya mohon maaf. Jadi apa yang kaitan dengan itu tadi? Ya, Kalau itu nggak usah dilontarkan. Ya, Antum nggak mau, jawabannya nggak mau. Ya nggak mau dia. Nggak mau. Ah, udah jawab nggak mau. Tinggal begitu aja. Ada lagi pertanyaan. Ada yang bilang. Ada pertanyaan. Kalau antum tinggal jawab nggak mau, nggak mau. Ya. Nggak mau atau nggak tahu atau Udah aku bertanya Ya, begitu aja. Ya. saya bertanya lagi. Baik, yang Anda permasalahkan kan bahwasanya tidak ada orang yang dipenjara karena maulid. Itu kan permasalahannya. Di Indonesia ya, sepengetahuan saya belum ada yang dipenjarakan gara-gara menyelenggarakan Maulid Nabi. Maulid Nabi Di Indonesia. Indonesia. Baik. Barangkali Habib menemukan ya saya kalau dikasih tahu ya berarti sepengetahuan saya. Oke. Gini, antum mau Anda bahas maulidnya ini, bahas permasalahan ini, mau pakai dalil agama atau pakai bahasa biasa saja? Masalah apa? Masalah ini tadi yang maulid ini yang mau saya jelaskan, yang mau saya tanyakan. Saya tidak usah membahas itu. Oh, nggak usah bahasa agama, Nggak usah. nggak usah pakai dalil agama. Nggak usah masalah bahas itu. Cuman kalau kata Habib ada apa tidak misalnya. Masalahnya kan tidak ada di Indonesia yang dipenjarakan. Makanya nanti saya bakal bertanya kepada Anda masalah tadi itu maulid. Saya bakal bertanya kepada Anda. Cuma saya kasih Anda tawaran. Anda maunya saya bahas secara agama dengan dalil-dalil usul fikih, balaghah, atau Anda mau hanya dengan biasa saja, nggak usah pakai dalil agama. Anda maunya seperti apa? Kesimpulannya saja, Habib. Kalau kata Habib ada biasa aja. Jangan pakai dalil agama. Ya. Kan ahli agama beliau. Ya enggak ya. Ya lain bahasanya di luar. Kalau mau bahas itu kita cari waktu lain. Kita cari waktu lain. Lain kesempatan mau kita bahas. Bukan, sebab ceramah saya berkaitan dengan agama yang Sudah berbeda. tidak banyak pertanyaannya yang fakta itu ya. Baik dakwaan itu bagaimana? Silakan. Pertanyaan saya begini.
Ini kan berkaitan dengan maulid ya. Saya bilang oleh Rizik ditahan karena maulid, ya kan? Nah, saya mau bertanya kepada antum, definisi maulid itu, karena antum mempermasalahkan pertanyaan saya, ada pernyataan saya. Definisi maulid itu memperingati kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa antum pakai bahasa kitab? Bahasa kitabnya? Salah satunya kalau menurut saya itu, Bukan menurut saya tanya bahasa kitab. Marojiknya apa? Pengarang kitabnya siapa? Apa bunyinya? ini kalau Enggak, bukan. Nah, ini kan bahasa. mau jawab ke saya. Anda mau jawab tidak? Kalau enggak apa-apa. Salah satu-satunya ya, satu aja. Syekh Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Madarij as-Su'ud i'lam anna al-i'tina' bi mawlidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurban wa dhalika yahsulu bi it'am at-ta'am min a'dhamil qurban Terus wa dhalika yahsulu bi it'am at-ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikr al-qasaid an-nabawiyyah. Itu bisa. kenapa antum enggak mau jawab? Enggak, ini bukan wilayahnya. Mohon maaf, bukan wilayahnya. Saya tidak usah. Itu antum bisa. Udah pasti bisa. Udah pertanyaan Ya udah kalau antum bisa. Udah pertanyaannya apa? Silakan. Di situ ada ijtima' unasnya lah. Ada ijtima' unas lah. Imam An-Nawawi mengatakan ada ijtima' unas lah. Jangan potong-potong. Ada ijtima' unas nggak? Ini kata saya juga Pak. Loh, bukan, antum jangan motong perkataan Imam Nawawi. Di situ ada ijtima' unasnya. Imam Nawawi, Imam Suyuti, Abu Ya Maliki, semua ada ijtima' unasnya. Antum jangan hilangkan itu. Banyak Jangan cuma pendapat. antum bilang ya ini mendekatkan diri kepada Allah, memberi makan. Banyak pendapat ulama. Ada bilang Ijtima' unas itu kan tidak jawab aja, antum tinggal jawab. Ada ijtima' unasnya apa enggak? Dan pasti ada tuh. Nah, udah itu pasti ada. Jawabannya pasti ada. Ijtima' unas. Oke. Apa lagi? Udah, pasti ada kan ijtima' unas. Makanya tadi soalnya dipotong. Ijtima' unasnya bukan tadi ijtima' unasnya ya tidak dibawa. Di sunat. Sudah. Baik, ijtima' unas itu perkumpulan manusia. Perkumpulan manusia itu berkerumun bukan? Saya mau tanya mantu. Ya belum tentu. Belum tentu. Kumpul itu dari tiga itu kumpul. Ya, baru lah mata. Nah, Ya, kata jamaah kan. ya. Berarti perkumpulan maulid itu belum tentu berkerumun. Ya belum tentu. 3 orang kumpul. Mufrad 1, tasniah 2, jamaah 3 ke atas. Kalau kerumunan itu kan kumpulan orang banyak. Di dalam aturan itu pun kan nggak boleh. Nah, kan nggak apa-apa kalau hanya cuma 3 orang. Nggak boleh, itu kan kerumunan orang banyak. Pemahamannya lebih dari 3. Pada umumnya ihtifalul maulid An-Nabi Syarif sallallahu alaihi wasallam di Indonesia itu berkumpulan kerumunan apa enggak? Pada umumnya Ya kerumunan. kerumunan. Itu kan jauh apa? Kerumunan kan? Ijtima' unas kan? Ilatnya apa? Ilat orang datang maulid itu apa? Ya banyak itu. Satu aja musuhnya. Satu aja cukup satu. Ya karena mencintai baginda Nabi Muhammad. Mencintai. Salah satunya dari sekian banyak. Salah satunya karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu ilatnya. Iya kan? Itu ilatnya. Nah, terus antum ini masih maulid nih. Karena yang antum permasalahkan adalah masalah maulidnya. Penyelenggaraannya. Hah? Penyelenggaraan maulid, jadi orang ditangkap itu yang bermasalah. Saya nggak bermasalah maulid. Apa yang disampaikan Habib itu sangat sepakat maulid. Tapi penyelenggaraan itu ditangkap itu. Maksud saya profesional begitu, jangan. Berarti ilatnya adalah apa tadi menurut satu yang tertentu? Ya, mahabbah. Mahabbah. Nah, berarti kalau orang yang datang ke sana dengan niat berkerumun dapat ilat mahabbah nggak? Ya kalau maulid itu Ada nggak bahas maulid? Berkerumun.
setiap maulid itu pasti berkerumun pada umumnya. Tapi setiap berkerumunan belum tentu maulid, betul nggak? Berkerumun dangdut, berkerumun orkes, kan begitu? Tapi namanya maulid pada umumnya udah pasti berkerumun. Betul kan? Nah, ilat orang datang maulid karena mahabbah, cinta kepada Nabi, ya kan? Mengharap mengharap dapat pahala, dapat syafaat dari Rasulullah, begitulah intinya. Ya kan, dari sekian banyak ilatnya. Nah, kalau orang datang ilatnya untuk berkerumun, dapat pahala. Ya kalau hanya untuk berkerumun ya tidak. Nah, itu jawaban saya yang saya tunggu. Jadi kalau tujuannya memang mencintai baginda Rasul ya dapat pahala. Kalau hanya berkerumun ya, Kalau ilatnya berkerumun tidak dapat pahala. Ya. Kalau ilatnya untuk maulid dapat. ya maksudnya kan kesana itu misalnya datangnya. Iya. Ini saya nanya. Kalau ilatnya maulid, kalau ilatnya karena maulid, berarti dapat pahala. Iya, benar kan? Kalau ilatnya hanya untuk berkerumun saja, ya nggak dapat pahala. Ya. Nah, saya bertanya, kebanyakan orang datang menghadiri acara maulid itu untuk berkerumun atau untuk niat cinta kepada Rasul? Tidak tahu. Saya harus tanya kamu niatnya apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Masa harus ponis bahwa itu niatnya mau saya tidak tahu. Bagaimana? Siapa yang tahu? Begini. Pada umumnya. Ya udah, kalau itu saya tanya kepada Anda. Anda tahu dari mana? Saya niat ngomong seperti itu untuk memprovokasi masyarakat atau enggak? Bisa nggak antum nilai niat saya? Tidak bisa. Makanya jangan ngomongin niat. Makanya saya pada umumnya orang datang maulid, orang datang untuk maulid itu untuk ilat berkerumun atau ilat maulid. Husnudzon berarti maulid. Nah, itu aja jawab begitu. Ilat. Tapi kan saya kalau memastikan itu tidak tahu. Anda cukup jawab. Husnudzon, jadi jawabannya kan harus berdasarkan dasar. Iya. Apa? Jawaban Anda apa? Nah iya makanya kalau mau husnudzon, Kalau mau sunudon berarti saya bisa dikatakan kesana maulid. ilatnya. Tapi kalau saya memastikan, udah kan tidak kalah. Berarti husnudon antum ilatnya maulid. ya kalau husnudzon. Udah begitu. Jangan Fi'il syarat dan jawab syarat. Iya, berarti ilatnya Nah ya, sebelum in koma zaidun, koma amrun, sebelum koma amrun kan in dulu fi'il syarat harus ada jawab syarat. Saya paham. Tanpa ada jawab syarat itu bukan sempurna. Pertanyaannya bukan itu. Antum cukup jawab simpel saja. Saya bertanya. Kalau antum mau bahas masalah agama seperti ini, saya lebih banyak lagi bahas agama. Kalau begitu nanti ayo. Nah itulah. Nah, makanya. Nah, Sunnah. kan harus Begini. Cukup anda jawab. tadi kan mengatakan saya kan harus menjawab bisa pasti. Iya. Ini kalian kan saya. Bukan yang Kalau mulia. udah digantikan oleh hakim berkerumun. Ya, siap. Keluar saja. Keluar saja. Siap, Ya, Baik, Saya Baik. sampaikan itu tidak dipahami seluruhnya oleh hakim. Dia akan memutus perkara ini hakim. Baik, yang mulia. Ada semua hakim yang harus disampaikan. Baik, Baik. Berarti Kiai ilatnya husnudon antum, ilatnya maulid. Bukan ilat maksud saya. Kalau ilat itu kan alasan. Iya, ilat itu sebab Tujuan. Iya, Tujuannya berarti husnudonnya antum karena maulid. Iya, maksudnya datangnya bukan untuk berkerumun tapi Ya. untuk maulid kan? Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mana? Ada satu kaidah usul fikih. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Pernah dengar mungkin itu? Pasti antum tahu itu. Ada satu kaidah. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Al-juz'u Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Ya kan? Saudara jaksa, ini pertanyaan saya masalah maulid. Jangan lupa. Silakan. Saudara jaksa jangan ini, saya juga tolong. Saya hormati saudara. Nanti apa yang ditanyakan? Silakan. Lanjut.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuqatiluhum yakni di Masjidil Haram, jangan kalian membunuh mereka di Masjidil Haram. Itu kan Masjidil Haram jadi juz'nya kan, jadi sebagian, ya kan? Makna keseluruhannya adalah Mekah, benar nggak? Iya kan? Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, subhanallah ya Rasulullah min Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram. Padahal Rasulullah Isra Mi'raj itu dari rumahnya Ummu Hani. Berarti Ummu Hani kan juz'nya sebagian. Ya. Kulunya keseluruhannya adalah Masjidil Haram. Nah, juz'unya di sini adalah maulid. Kulunya adalah kerumunan. Untuk paham? Paham. Juz'unya adalah maulid. Karena makna sebagian itu bisa bermakna secara keseluruhan. Contoh seperti tadi telah saya sampaikan. Berarti maulid di sini adalah sebagian. Keseluruhannya adalah kerumunan. Anda setuju nggak dengan itu? Kalau berbicara juz dengan kulu, ya tidak beda lain apa jari kita dari badan kita. Jari juz, kuluna adalah Jadi berbadan. nah, iya boleh. Iya. Tapi kan ketika Habib mau berbicara tentang maulid, kaidah fikih juga al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, Hukum berputar wujud dan ada. Dampaknya seperti apa ya? Apa yang dibicarakan oleh Habib, maka dampaknya orang bingung. Gak usah repot-repot, salah satunya saya. Kalau berbicara masalah hukum seperti ini, mohon maaf, ini ya harus di pesantren. bukan begini saudara. Saya hanya bertanya. Simpel jawabannya sebenarnya. Anda setuju atau tidak? Itu aja. Kalau penjelasan seperti tadi bukan saya setuju. Nah, ya sudah begitu, setuju. Tapi kan mana ada kaitannya? Iya, kan saya bertanya, Anda setuju? Anda kalau bertanya kepada saya nggak ribet jawabnya. Setuju? Atau kalau saya nggak tahu. Berarti Anda setuju ya? Setuju. Setuju. Bahwasanya maulid itu adalah sebagian, sedangkan kerumunan adalah hulunya. Ya, daripada perkumpulan. Ya, daripada perkumpulan itu, karena nggak bisa dipisah. Baik, nah sekarang kita bahas masalah perkataan saya. Saya bilang Habib Rizik dipenjara karena maulid. Sedangkan pada faktanya, menurut antum Habib Rizik dipenjara bukan karena maulid kan? Karena menurut antum mana ada di Indonesia orang merayakan maulid dipenjarain? Kalau ada mah saya lawan duluan kan begitu ya? Iya kan? Ya. Banyak nggak ketika prokes itu, ketika lagi PSBB, banyak nggak yang merayakan maulid? Itu setahu antum aja, banyak nggak? Saya berarti setahu itulah ada, tetapi masalah kenapa itu ditangkap itu Bukan, saya nggak hanya ditangkap, saudara. Saya tanya, pada saat PSBB itu banyak nggak yang melaksanakan acara maulid selain Habib Rizik? Setahu saya Ada. ada. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Habib Rizik yang ditangkap? Padahal itu semua melanggar prokes. Berarti hukum hanya tajam kepada Habib Rizik. Tanya saja ke saya, kepada Nah, makanya Anda jangan langsung memvonis Habib Bahar ngomong seperti itu. Kalau saya bacakan kepada Anda ya, izin yang mulia. Saya baca. Dan tolong baca ini jangan dicegat tentang pelanggaran prokes yang tidak dihukum. 1 di Malang, Jawa Timur. Tanggal 4 bulan 8 2021. Dihadiri oleh para pejabat-pejabat kades. Nomor 2, acara hajatan dihadiri pejabat dan Satpol PP. Nomor 3, di Jawa Timur, acara hajatan Juli 2021, hajatan pernikahan.
Dihadiri pejabat-pejabat hebat. 4. Lampung Utara melantikan 158 pejabat Desember 2020. 5. Jambi Pesta Kafe Juli 2020 diadakan oleh pejabat kepolisian. 6. NTT acara pesta Agustus 2021 pejabat daerah dihadiri pejabat daerah dan gubernur NTT. 7. Jakarta acara konser musik oleh MPR oleh Ketua MPR 2020. Long March hujan-hujanan yang diadakan oleh Banser dari Banyumas ke Purwokerto tanggal 15 bulan 11 2020. Ribuan. 9. Presiden Joko Widodo di Kalimantan Selatan tanggal 18 bulan 1 2021 kerumunan. Terus Presiden di Mumere NTT pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2021. Kemudian Cirebon kerumunan. Presiden juga pada tanggal 31 bulan 8 2000 tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya. Kemudian Kabupaten Toba Sumatera Utara kerumunan dan peresmian 7 pelabuhan penyeberangan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kemudian Grogol, Terminal Jakarta, Presiden juga kerumunan bagi-bagi sembako. Apakah hukum itu seperti itu? Makanya saya bilang banyak yang bikin acara maulid, banyak pejabat yang bikin acara kerumunan, tapi tidak ada yang ditangkap, hanya Habib Rizik. Kenapa? Karena hukum bagi saya, pendapat saya hanya tajam kepada Habib Rizik. Nah, itu hanya pendapat pejabat. Ya. Iya, maksudnya biar beliau tahu. Ya, oke. Ya. Ada panggilan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, ini. Jadi bukan berarti tinggal gampang aja. Kalau Anda berkata, loh, kenapa? Kalau memang ada orang dihukum karena maulid, ya kalau begitu jangan penjarakan Habib Rizik. Ya zahirnya hukum itu zahir. Fahkum bil zawahir wala tahkum bis sarair. Ya, Hukum dengan zahir. jangan hukum dengan Kalau zahir yang tidak kalau kelihatan. begini yang tidak tampak, ya, yang kelihatan. kalau Habib Rizik dipenjarakan secara tertulis dalam hukum resmi hasil keputusan Dewan Hakim karena mengadakan Maulid Nabi, kita tidak boleh diam. Iya, saya paham. Ini masalahnya bukan karena itu. Adapun hanya tanya kepada Habib Rizik, silakan dipenjarakan. Jadi pendapat antara saksi dengan Habib ini berbeda. Enggak, begini aja, begini. Jangan disatukan. Menurut saksi begini, Nggak apa-apa. Kalau menurut Anda begitu, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya kepada Anda. Saya, Bahar bin Smith berkata, Zaid melakukan pembunuhan. Terus saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena Habib Bahar ini menyebarkan berita bohong. Padahal faktanya Zaid itu melakukan kriminal. Bukan. Saya bilang Zaid ditangkap karena pembunuhan. Saya dibilang berita bohong. Karena Zaid ditangkap karena perbuatan kriminal. Nah, apa bedanya dengan saya bilang Habib Rizik ditangkap karena maulid? Terus penegak hukum berkata Habib Rizik ditangkap karena prokes. Bedanya? Ya bedanya kita kembali kepada hukum positif. Bukan Habib kan itu menyatakan seperti itu. Kita hukum positif yang berlaku. karena dalam perkara ini setelah saya lihat kertas itu ada saksi ahli 20 orang, di mana saksi ahli itu adalah soal Bukan, yang mulia izin maaf. nanti bisa bertanya. Ya, maksudnya saya memberikan tafsir perumpamaan. Jadi tidak semua maulid itu, tidak semua kerumunan adalah maulid. Dan maulid pasti kerumunan. Sebagaimana Tidak juga. Maulid tidak mesti kerumunan. kita ngomong pada umum, Harus belajar umum. kita ngomong pada umumnya. Iya. Nah, sebagaimana pernyataan tadi, tidak semua
kriminal itu hanya pembunuhan. Tetapi yang namanya pembunuhan itu sudah pasti kriminal. Zaid ditangkap karena sabu. Oh bukan karena nyabu. Bohong. Terus kenapa? Karena narkoba. Apa bedanya? Tidak semua narkoba itu sabu, tapi yang namanya sabu adalah narkoba. Kan mafhumnya begitu aja. Ya. Mafhum mukhalafahnya tafsirnya nggak nyambung. Loh, kok mafhum mukhalafah beda. Antum jangan samakan. Anak ngasih tamsil, bukan mafhum mukhalafah. Anak tadi ngasih perumpamaan itu bukan menurut agama. Bukan yang mulia. Saya. Ya yang mulia. Tapi kalau baca Anda dengan fitur perdebat, berarti bisa masuk persidangan hari ini juga. Baik. Sekarang juga ya. Kalau Baik. saya berdebat ya, ini Ya. namanya harus ada toleransi. Saya tidak ingin berdebat juga. Betul. Tapi yang saudara perdebatkan ini Izin. sudah di luar konteks. Izin yang mulia. Udah poin saja. Iya. Kita ini kan juga Izin yang mulia. melakukan waktu yang lain Izin. untuk hal lain. Tadi kan saya nggak bahas agama. Iya, Nah, betul. izin. Tapi nggak usah dibahas terlalu panjang lebar. Saya nggak bahas banyak lebar. Maksudnya begini, izin yang mulia. Mohon maaf, beri saya waktu sebentar. Belum lagi itu sebenarnya pertanyaan yang lain akan muncul lagi. Panjang lebar. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Jadi begini, yang ingin saudara lakukan kerja itu supaya mempengaruhi hakim. Itu kan itu masalahnya. Betul. Ya. Nah, makanya yang Nah, mulia. sekarang kalau yang sudah pertanyakan konteksnya Betul. Jadi begini yang di mulia. luar pengetahuan hakim Iya, yang mulia. Izin saya mau. tidak akan menjadi bahan pertimbangan nanti. Yang mulia saya izin sebentar. Mubazir semuanya. Iya, sebentar saya menjelaskan ke yang mulia. Sebentar aja yang mulia. Jadi saya bahas agama. Apa yang sudah sampaikan kerja itu, hakim juga sudah bisa menangkap. Sudah tahu, sudah paham yang saudara sampaikan. Karena pertanyaannya juga sama dengan yang disampaikan kepada saksi kemarin, ya. Iya, iya. Tapi kalau yang barusan ini, tadi saya memberikan contoh bukan atas agama Ini ini. saudara ini Habib Rizik ditangkap karena maulid, betul ya? Betul, memang betul karena maulid. Kalau nggak ada maulid itu nggak ada kerumunan, Ya, kan? Kalau betul. ada kerumunan nggak ada pelanggaran prokes. Betul. Ya, tapi jangan potong-potong. Bukan hanya masalah pelanggaran karena menyelenggarakan maulidnya. Betul. Betul yang mulia. Jadi ada pelanggaran prokes kalau tidak menyelenggarakan maulid. Memang gara-gara maulid itu jelas sebetulnya. Ya, cuma kan. Ya, Benar yang mulia. Betul. Makanya tadi. majelis hakim sudah bisa Iya, iya. sudah sampaikan. Cuma yang saya sayangkan begini yang mulia. Apa? Yang saya sayangkan, ketika saya bahas dalil agama kepada Kiai Iya, kalau saudara membahas dari agama, majelis hakim bingung, bukan agama. Iya, bukan majelis hakimnya. Saya jelaskan dalil Ya, agama. apa perlunya kalau sudah kepada dia? Dia Bukan bukan. dia akan memandu saudara. Iya yang mulia. Dia jadi usaha. Pendapat dia, ya. Tapi ketika saya bahas bukan dalil agama, dia bawa dalil agama kan? Jadi serba salah. Sudah nggak usah diperdebatkan dari agama di sini. Yang kita ini di sini adalah fakta hukum. Benar nggak sesuai dengan dakwaan? Terbukti nggak unsur-unsurnya? Silakan dari sisi hukum, bukan dari jalur agama. Antara agama dengan hukum positif berbeda. Itu ada pemahaman ada. Iya yang mulia. Tapi ada hukum lain lah. Nanti Ya. mau ya. Betul. Ya, oke ya. Iya cuma Jadi makanya pertanyaan saya sudah memberikan toleransi untuk bertanya. Saya tahu akibatnya bahwa ini ada panjang lebar. Saya lebih suka pengacara karena itu berat-berat bahasa. Secara hukum mereka bertanya secara agama. iya saya bertanya masalah agama yang mulia karena beliau mengaku ulama di sini yang mulia. Andai kan beliau tidak mengaku ulama, saya tidak bakal. Makanya ngomongnya jangan di sini. Nanti adalah atau kami berkunjung ke sini. Atau saudara karena Ya, kata kemana? Di mana di sana? Di Polda Jabar yang mulia. Ya. Di Polda Jabar kan? Ada. Sekarang itu ke Polda Jabar lah bagaimana tahu? Iya. Kalau mau baru gitu kan. Kita ini bagaimana berdakwah. Iya betul yang mulia. Cuma itu tadi yang mulia menjadi catatan. Yes, itu tadi yang mulia. Ketika saya bahas masalah agama nih, saksi Kiai Mujib dia bilang jangan bahas agama, kita bahas fakta. Itu kata beliau. Tapi ketika saya bahas masalah tamsil, saya kasih perumpamaan dengan bukan masalah agama, dia justru bawa dari agama. Jadi kan namanya kalau mau agama ya agama, ayo kita debat. Kalau mau fakta, ayo fakta. Dia juga nggak konsekuen. Jangan nunjuk-nunjuk tadi kan Nggak konsekuen, juga ente nggak konsekuen jadi orang. Cair. Baik, silakan bertanya yang punya. Baik yang mulia terakhir yang mulia. Sudah poin. Ya. Terakhir yang mulia. Kiai, saya bertanya,
Saya ingin bertanya, ya, saya hanya ingin bertanya. Kalau Anda mau jawab boleh, enggak boleh. Makanya to the point aja, nggak usah ada saya kayak begitu supaya Langsung tanya. Takutnya yang boleh saya nanya. dia paham. Tanya langsung. Kalau menurutnya pertanyaan pasti dijawab. Dia memang mau ditanya. Pertanyaannya apa? Langsung, silakan. Anda bilang bahwasanya kata-kata saya itu seakan-akan polisi kita zalim. Diulangi. Tadi ketika ditanya oleh majelis hakim, Anda bilang perkataan saya itu sama seperti mengatakan polisi zalim, penegak hukum kita zalim. Ya. Dalam penyampaian ceramah bertanyakan ke audien, berarti kalau Habib Rizik karena maulid Nabi ditangkap, apa itu adil atau zalim? Semua menjawab zalim. Maksudnya itu. Kenapa? Kenapa Anda mengatakan itu? Saya hanya menyampaikan pernyataan Habib waktu ceramah. Iya, menyampaikan pernyataan saya. Ya. Itu kan menjadi meresahkan Anda sehingga Anda bilang di sini ternodai sampai segitunya kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, banyak yang bikin maulid nggak ada di penjara walaupun melanggar prokes. Habib Rizik bikin maulid melanggar prokes tapi ditahan. Yang lain melanggar prokes, acara apapun itu tidak ditahan. Mestinya begitu. Saya ngomong, Zul, adil apa tidak? Saat itu, saat itu bukan bukan misalnya yang lain ditangkap ini enggak penyampaian itu. Habib Rizik mengadakan maulid Nabi, ditangkap, dibicarakan zalim apa tidak? Itu. Kalau Habib menyatakan yang lain nggak ditangkap, di mana-mana ini disebutkan Habib Rizik itu adalah ternyata hanya ditangkap, berarti itu zalim. Betul. Habib tidak menyampaikan itu. Anda lihat ceramah saya lain nggak? Apa? Anda lihat ceramah-ceramah saya lain nggak? Ya, saya kan tidak semua melihat. Makanya kalau melihat ceramah jangan hanya potongan saja. Enggak, Lihat saya ceramah-ceramah yang lain di mana saya katakan banyak para pejabat-pejabat mereka melanggar prokes tapi tidak ada yang ditahan. ya saat Banyak itu. penghina agama tidak ada yang ditahan. Ya pasti kalau main ceramah bisa saja akan berubah, tapi saat yang dipelajari oleh saya, Makanya kalau itu banyak mempelajari ini saja, tidak mempelajari yang lain. beberapa cemah. Ya udahlah, itu pengetahuan saksi tidak bisa kita maksakan. Ya. Tidak, saya tidak memaksa. Enggak, artinya begini, saksi ketika itu hanya mengingat pengalaman saja ya, yang jadi persoalan membuat terbincang hati tadi ya. Baik. Oke, ada lagi? Ada yang mulia? Azhar itu apa? Azhar. Tanya lagi. Enggak, bukan. Mau jawab ke saksi? Mau jawab nggak? Enggak. Enggak. Azhar itu apa? Lewat. Enggak. Lewat. Asoh itu apa? Enggak. Enggak jawab. Qaul qadim Imam Syafi'i di mana pertama? Enggak saya jawab. Qaul qadim Imam Syafi'i? Enggak jawab. Istisab? Enggak. Hah? Enggak. Panjang itu. Ihdad? Enggak. Ila? Enggak. Nusyush? Enggak. Sudah yang mulia? Cukup. Mau diapain? Iya yang mulia, makanya udah cukup. Oke ya. Kuasa hukum ini Pak Dakota ini Pak siapa? Bantuan